Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh solehah kelas 3? Kita selama 2 minggu kemarin sudah menulis materi mengenai kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tepat pada bulan ini juga ya kita menginjak bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah kita masuk ke bulan dimana Rasulullah atau Nabi Muhammad ini dilahirkan. Nah, setelah menulis materinya, Bunda di sini akan menjelaskan apa yang telah kalian tulis pada buku SKI sebelumnya. Namun sebelumnya, Bunda meminta baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak jauh dari kelahiran Nabi Muhammad ini banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Apa saja itu? Oke, kita simak. Nah, yang pertama, jadi Muhammad ini lahir di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena memang di balik kelahiran Nabi Muhammad ini terdapat peristiwa yang sangat penting, sangat bersejarah, yaitu penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah. Nanti Bunda jelaskan. Atau di tahun Masehinya itu adalah di tanggal Masehinya itu tanggal 20 April 571 Masehi ya. Jadi kalau Hijriyahnya 12 Rabiul Awal, kalau Masehinya 20 April. Nah, Muhammad ini keturunan dari Bani Hashim. Sudah kalian tulis ya, bahwa Bani Hashim ini adalah salah satu kabilah Arab yang sangat terhormat serta bertugas untuk mengurus Ka'bah. Nah, kabilah yang terpilih mengurus Ka'bah ini artinya kabilah yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Jadi Bani Hashim ini salah satu bani atau keturunan keluarga yang terhormat karena mereka memiliki tugas untuk mengurus Ka'bah. Nah, ketika Muhammad ini lahir, pengurusan Ka'bah ini sedang dipegang oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib ya. Kemudian, nah, sebelum kita masuk ke kisah pasukan gajah, ternyata bukan hanya penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah saja yang terjadi di saat-saat Muhammad ini lahir. Ada beberapa peristiwa penting anak-anak. Nah, yang pertama ini hancurnya pasukan gajah. Nanti Bunda jelaskan bahwa ini juga dijelaskan, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fil ya. Tahu ya, Al-Fil itu kan gajah artinya ya. Nah, surat Al-Fil ini mengisahkan tentang pasukan bergajah yang akan menyerang Ka'bah. Nah, jadi kalian kalau ada yang nanya pasukan gajah yang menyerang Ka'bah ini ada nggak dalam Al-Quran? Ada, dalam surat Al-Fil ayat 1-5. Kemudian ada kedua, keluarnya cahaya saat kelahiran Nabi. Jadi keluar cahaya pada saat kelahiran Nabi. Kemudian ketiga, runtuhnya 14 balkon istana, itu namanya Istana Kisra. Ini yang nantinya kedepannya menandakan bahwa Persia nanti akan ditaklukkan oleh umat Islam ya. Kemudian padamnya api yang biasa disembah Majusi. Kalian kan tahu ya waktu sebelum materi sebelumnya bahwa orang-orang Majusi ini menyembah api. Nah, pada saat kelahiran Nabi Muhammad ini ternyata qadarullah apinya padam. Maka dari itu nanti kedepannya banyak orang-orang Majusi ini, orang-orang Persia ini yang masuk Islam, salah satunya Salman Al-Farisi. Nah, itu. Nah, sekarang Bunda akan menjelaskan kisah mengenai pasukan bergajah. Bagaimana awal kisahnya? Jadi, gini anak-anak. Ada seorang gubernur Yaman, kalau dulu itu disebutnya raja, tapi sekarang raja itu sama dengan gubernur, bernama Abroha Al-Habsyi. Nah, dia ini bermaksud menghancurkan Ka'bah. Kenapa ingin menghancurkan Ka'bah? Karena dia merasa kok orang-orang ini, masyarakat ini datang berbondong-bondong ke Mekah untuk menunaikan haji.
dia iri gitu, kenapa harus Mekah gitu kan. Nah, sampai ia juga, padahal ia tuh membangun gereja besar di San'a untuk menandingi Ka'bah, besar sekali anak-anak. Kemudian lantainya dari marmer, bersih, besar, megah ya. Nah, tapi masyarakat ini tetap enggan untuk datang ke Yaman, malah mereka tetap kekeh untuk datang ke Mekah untuk mengunjungi Ka'bah. Nah, kemudian rencananya untuk menghancurkan Ka'bah ini didengar oleh seorang pemuda dari Bani Kinanah. Nah, si pemuda ini kemudian sakit hati lalu masuk ke gereja milik Gubernur Yaman Abroha, kemudian mengotorinya dengan kotoran. Sampai akhirnya Abroha ini marah karena kegagalannya, kemudian karena gerejanya yang sudah dikotori. Maka dari itu dia bermaksud untuk menyerang Ka'bah. Ya, dari situlah awalnya keinginan dia untuk menyerang Ka'bah, karena rasa irinya, kemudian karena sakit hati gerejanya sudah dikotori. Kemudian, nah, Abroha ini memberangkatkan 60.000 pasukan anak-anak untuk menyerang Ka'bah. Ia sendiri, Abroha ini, menunggangi gajah yang paling besar. Jadi dia membawa pasukan gajah, kemudian pasukan kuda juga ya. Nah, pasukan berkuda milik Abroha ini seketika sampai di Mekah merampas harta orang Quraisy. Dirampas hartanya karena jumlahnya sangat banyak, sangat kuat, maka orang Quraisy ini tidak bisa melawan. Mereka menyerahkan harta-harta kekayaan tersebut kepada pasukan Abroha dengan pasrah. Nah, salah satunya juga Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini juga terdampak anak-anak. Dia menyerahkan 200 unta akhirnya kepada pasukan Abroha. Ini sebelum peristiwa penghancuran Ka'bah oleh Raja Abroha ya. Jadi Abroha ini mengingatkan kepada orang Mekah bahwa mereka itu bukan untuk berperang, tapi hanya akan menghancurkan Ka'bah katanya, tapi sembari merampas harta milik orang-orang Quraisy. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Nah, nanti Bunda lanjutkan kisahnya. Sekarang sampai sini dulu kisahnya ya. Bagaimana nanti Abroha menyerang Ka'bah, dia akan berhasil atau tidak? Kira-kira? Nanti Bunda lanjutkan minggu depan. Sekarang kalian jawablah pertanyaan di bawah ini. Tulis soalnya di buku SKI kalian masing-masing, kemudian jawab oleh kalian. Hasilnya nanti kirimkan ke Bunda ya. Sekian materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.